Di Indonesia itu automatically namanya warga negara Indonesia ya beragama. Di situ Soal masalahnya. agamanya apa itu urusannya Ya, masing-masing. itu masalahnya. Ada masalah dong, Mas. Ya, saya mau terangkan masalah. Anda anggap bahwa sama jumlah warga negara dan sama dengan jumlah orang beragama. Artinya, semua orang memakai agama sebagai kewajiban. Pancasila itu sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Artinya sebagai warga negara tentu dia harus memiliki keagamaannya masing-masing, harus beragama. Maka dilarang komunisme di Indonesia. Agama di Indonesia itu hak atau kewajiban? Jelas itu kan hak, ya kan? Ini masalahnya kalau Anda MUI, bahkan cara berpikir Anda tidak paham bahwa konstitusi itu tidak mewajibkan. Hak beragama dijamin oleh negara, oleh konstitusi. Nggak ada disebut kewajiban beragama di situ. Bukan saya mau main-main dengan agama, tapi saya mau konsisten di dalam pandangan konstitusi, agama itu adalah hak. Artinya bisa dipakai, bisa tidak dipakai. Bahwa prakteknya dipakai semua itu soal lain. Tapi formally agama itu adalah hak, boleh dipakai, boleh tidak dipakai. Jadi secara matematik, kalau jumlah warga negara sama dengan jumlah umat beragama, agama itu bukan hak tapi kewajiban itu. Atau Anda bisa balik, semua orang memakai haknya, oke. Tapi keterangan Anda tadi menunjukkan bahwa Anda menghindari orang memakai agama sebagai hak. Anggap gak korelasinya tuh? Sebelum saya lanjut ke bab 3. Tunggu, saya mau beresin dulu ini. Karena kita mau fair dong. Bukan, ya kalau diskusi seperti ini menarik. Yes. Cuman artinya memang kita berbeda ya. Ini bukan beranggapan di dalam negara ini agama itu hak atau kewajiban, itu mesti diputuskan dulu tuh. Gak boleh diputuskan, konstitusi bilang itu hak. Ya, hak dan kewajiban itu jelas satu, nggak bisa dikotomis. Resultantanya nol kalau hak dan kewajiban. Nggak ada hak itu didamping oleh kewajiban. Itu kalau ini negara berdasarkan agama, negara yang beragama, maka agama menjadi kewajiban. Begitu cara membaca secara a contrario. Kan gitu. Soalnya, ini kan bukan negara agama. Berarti agama bukan kewajiban. Itu pilihan etis seseorang. Oke, dia pakai aja. Tetapi secara institusional, agama itu adalah hak. Boleh dipakai, boleh tidak. Itu prinsip sekulernya di situ. Bahwa orang diminta oleh komunitas beragama, iya. Nah, kita kan takut untuk debat soal-soal yang fundamental semacam ini kan. Jadi dengan dalil itu kita masuk pada problem hari ini. Ada semacam antropologi yang dipaksakan pada warga negara bahwa agama itu harus melekat dalam diri seseorang tuh. Kalau saya ateis, apa dasarnya? Bisa nggak Muslim jadi ateis? Nah, kedunguan-kedunguan ini yang membuat kita nggak mampu untuk bercakap-cakap secara nyaman, secara enak, secara santai gitu. Itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi, duel argumen di semua tempat yang saya perhatikan sama aja. Karena nggak ada perspektif warga negara di situ. Jadi kekacauan ini menunjukkan bahwa tahap bangsa ini masuk di dalam satu strata baru, mempergunakan argumen publik nggak ada tuh. The use of public reason nggak ada tuh. Jadi apa yang terjadi pada bangsa ini nih? Sehingga isu semacam ini bisa dihadirkan berjam-jam, berminggu-minggu tuh. Saya pernah diundang kasih ceramah di Ngeruki, pesantren Ngeruki di Solo. Saya masuk, diundang ketika Abu Bakar Basir masih ada di dalam penjara. Saya duduk di kursi Abu Bakar Basir, ditemani oleh bukan anaknya, adiknya tuh. Dipasang CCTV. Laporannya ada 4.000 orang mau dengar ceramah saya tuh. Saya masuk ke situ, polisi bilang begini, Pak Rocky ini sarang teroris, jangan ke situ. Saya bilang saya diundang sebagai non Muslim untuk bicara di situ tuh. Di forum internum mereka. Jadi saya paham mereka paham tentang hak dia sebagai warga negara untuk mendengarkan uraian lain yang pasti sifatnya sekuler tentang hubungan antara negara dan agama. Saya datang ke situ. Polisi bilang begini, ini sarang teroris. Saya bilang, oh ya, kalau ini sarang teroris, pasti ini sarang intel.
Logikanya sama kan? Ini teroris, ini intel, teroris, intel. Tuh, jadinya. Jadi saya nggak cemas di situ. Karena pasti saya akan direkam. Nggak ada soal. Dan pasti saya akan diamankan di situ kan. Jadi hubungan-hubungan semacam itu bahkan orang marah ke saya, ngapain lu ngomong di Ngeruki? Lo gua diundang buat ngomong di situ.